Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfianti dengan NIM 231400015. Saya dari Prodi Akuntansi. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Digital Business dan Marketing dengan dosen pengampu Bapak Eko Juni Wahyudi SCMM. Untuk tugas akhirnya, di sini saya akan mewawancari sebuah UMKM di Kota Malang, di mana UMKM tersebut yaitu toko peralatan kucing atau biasa disebut Anabul Store. Mari kita saksikan video berikut ini. Selamat siang, Kak Hana. Iya, siang. Perkenalkan, nama saya Ulfianti. Saya dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mewawancarai Kak Hana mengenai UMKM toko Kak Hana, yaitu Anabul Store. Untuk yang pertama, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Syahana Revi Santoso, pelaku bisnis Anabul Store, Malang. Baik, saya akan menanyakan terkait latar belakang toko Anabul Store-nya Kak Hana. Yang pertama, Kak Hana terinspirasi dari apa untuk membuka toko Anabul Store? Untuk inspirasi sebenarnya karena basicnya emang memelihara kucing ya, terus juga melihat sekarang itu yang berkembang itu kan Shopee pada saat itu ya, pokoknya e-commerce lah, online gitu. Nah, coba-coba aja sih sebenarnya, karena waktu itu juga masih masa pandemi juga, banyak waktu di rumah karena sekolahnya waktu itu nggak offline, jadi ya kita coba-coba aja di rumah, posting untuk dijual di Shopee gitu. Terus ternyata berkembang jadi lumayan ramai. Sejak kapan toko peralatan kucing ini berdiri, Kak? Tahun 2021. Wih, lumayan lama ya, Kak ya. Terus apa aja yang ada di toko Anabul Store itu, produk apa aja? Produknya mulai dari makanan, lalu snack, vitamin, obat-obatan, peralatan grooming, sama kandang itu sih. Terus Kak Hana dapat produk itu dari mana, ekspor apa gitu? Ada yang impor, ada yang dari lokal. Untuk impornya itu dari luar negeri gitu ya, Kak? Iya. Contohnya? Dari Cina. Dari Cina. Terus untuk target pasarnya siapa aja yang ditargetkan untuk kayak produk kucing-kucing itu tadi? Kalau target pasarnya sebenarnya dari semua kalangan ya, karena kita kan online di Shopee. Sebenarnya kita nggak pernah tetap langsung sama pembeli kan, karena basicnya online. Jadi sebenarnya kalau ditarik secara garis besarnya sih ya yang menengah ke bawah, karena produk-produk kita juga relatif lebih murah daripada toko-toko lain. Maksudnya kita selalu mengupayakan bagaimana harga ini masih terjangkau, nyaman di kantongnya para customer. Bagaimana cara kakak untuk memahami kebutuhan para pemilik kucing? Para pemilik kucing ya, sebenarnya kalau untuk lihat tren pasar itu gampang, karena sekarang udah era digital ya. Kita bisa lihat dari media sosial TikTok, atau kita bisa lihat juga di Shopee mungkin yang laris itu sekarang, misalnya makanan yang jenis apa, terus aksesoris kucing yang jenis apa, itu sekarang bisa dilihat sih. Untuk media promosinya Kak Hana itu menggunakan medsos apa aja? Kalau medsos sementara masih baru Instagram sih. Untuk TikTok masih belum, kita masih ada planning tapi masih belum. Shopee? Shopee ya pasti. Shopee itu yang utama ya? Kalau Shopee itu kan memang media ini ya, jual beli kita ya. Untuk omsetnya per bulan kira-kira berapa ya, Kak? Omset per bulan mungkin kalau bersih bisa 20. Itu terdapat berapa karyawan, Kak, atau masih direkrut sendiri? Kalau untuk karyawan totalnya ada 12 orang. 12 orang karyawan. Iya. Terus
apakah ada strategi khusus untuk menjangkau pelanggan baru? Kalau menjangkau pelanggan baru, strategi khusus sebenarnya mana ya? Strategi khususnya kita itu nggak ada strategi yang khusus kayak misalnya apa ya? Karena kita online ini jadi gimana ya? Kan nggak tahu apa, nggak bisa komunikasi langsung gitu ya kadang. Jadi ya strateginya kita bagaimana kita memperbaiki toko aja sih. Jadi seperti meningkatkan pelayanan, terus kepercayaannya mereka lewat review, lewat foto produk kayak gitu. Karena online jadi kan pasti melihat semuanya dari gambar ya, foto produk yang ada di Shopee. Jadi itu yang diperbaiki sih. Untuk selama ini produk yang paling laris di toko Kak Hana itu produk apa? Yang paling laris sejauh ini snack cooking. Terus apakah ada strategi lain selain promosi melalui media sosial? Promosi melalui media sosial ya. Kalau strategi lain, mungkin promo-promo harga ya di Shopee ya. Kayak di Shopee itu ada fitur flash sale. Kita ada flash sale setiap jam 12 siang sampai jam 6 sore. Itu beberapa produk ada flash sale-nya. Terus juga strategi lain, kita masih coba untuk offline store sih ya, masih berusaha membangun ke arah sana. Apakah pernah mengalami kendala dalam pengiriman barang kepada supplier? Pengiriman barang. Kalau untuk pengiriman barang, kita sejauh ini sih fine-fine aja, karena Shopee ya kita semuanya udah tahu lah, pasti apa ya, sudah lumayan luas menjangkau rumahnya customer gitu ya, sampai pelosok juga udah bisa kirim gitu sekarang. Mungkin kendalanya tuh kalau misal kurir yang kurang bertanggung jawab kayak gitu aja sih, atau kerusakan di ekspedisi, tapi semuanya udah bisa ditangguhkan di Shopee, bisa dipertanggungjawabkan semuanya. Untuk inovasi dan harapan kedepannya, apakah berencana untuk membangun toko yang lain atau memperluas toko gitu Kak? Kebetulan kalau memperluas toko, kita udah ada beberapa toko ya di Shopee, udah ada sekitar 7 toko di Shopee. Nah itu juga masih berkembang semuanya, masih dibentuk lah. Misalnya kayak kita ada satu toko yang udah settle, terus yang lain juga masih berkembang mengikuti. Kalau bisa ya ditingkatkan lagi penjualannya. Untuk toko Anak Bookstore ini berlokasi di mana Kak? Kalau untuk pusatnya kita ada di Bulu Lawang ya, di daerah Krebet gitu. Sekian, terima kasih ya Kak untuk wawancaranya hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.